Umat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan liturgi mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi saudara yang hadir di gedung gereja maupun di rumah masing-masing melalui channel YouTube. Kita memasuki hari Minggu ke-20 sesudah Pentakosta. Dalam ibadah saat ini akan dilaksanakan syukur HUT ke-10 PKLU. Tema ibadah ini, lansia sehat, tetap bersemangat, bersyukur senantiasa. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan dan membawa berkat bagi kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Jane Martha Elizabeth Leonardo Panduu, Ketua Majelis Jemaat GPIB Harapan Baru, Bekasi. Usia lanjut bukanlah hambatan bagi anggota PKLU berperan dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan Tuhan Yesus di dunia. Sekalipun fisik makin lemah, tenaga berkurang, daya ingat menurun, namun semangat bersekutu, melayani dan bersaksi tetap membara. Pandemi COVID-19 telah membatasi gerak binalayan dan peran kaum lanjut usia karena dianggap rentan terhadap virus. Persekutuan penuh riang gembira di gedung gereja tidak lagi terjadi. Namun, kondisi ini bukan berarti kaum lanjut usia berhenti berperan. Sebaliknya, peranan kaum lanjut usia beralih ke rumah, membangun kebersamaan dan keceriaan bersama anggota keluarga, anak, cucu, ponakan, saudara, bahkan tetangga, mewariskan nilai-nilai hidup yang saleh dan Injil bagi generasi penerus, mentransfer nilai-nilai iman, pengharapan, dan kasih serta kesetiaan melalui narasi-narasi perjuangan dan pergumulan masa lalu menjadi pendorong dan penyemangat di tengah resesi ekonomi yang dihadapi. Mengolah tubuh dengan senam ringan, penuh sukacita sembari menanam, menyiram, dan merawat tumbuhan, serta kembang di pekarangan. Itulah yang akan menyehatkan tubuh dan menambah semangat bagi kaum lanjut usia, sambil menanti dan berdoa penuh harap agar pandemi cepat berlalu. Perayaan syukur hari ulang tahun ke-10 ini menjadi momen penting bagi kaum lanjut usia GPIB untuk tetap semangat dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya Dia, cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang kaum lanjut usia, serta segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Umat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita.
Marilah kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang keenam. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Dan terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Umat, mari mengaku kesalahan dan dosa kita kepada Tuhan. Ya Allah Tritunggal, kami mengaku sering lalai mendengar dan melakukan firman-Mu. Kami pun lalai mendengar dan menuruti nasihat orang tua kami yang sudah lanjut usia. Ya Allah Tritunggal, kami mengaku mudah tersinggung dan kecewa karena merasa seolah-olah anak cucu kurang mempedulikan kami. Kami juga sering takut dan larut dalam kesedihan karena meragukan kuasa firman Tuhan. Ya Allah Tritunggal, hibur dan kuatkan kami, teguhkan iman, pengharapan, dan kasih kami. Berilah kesehatan dan semangat bagi orang tua kami yang lanjut usia, agar mereka senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus kami memohon.
kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 yang menyatakan demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Apa
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan marilah kita juga siapkan dulu pembacaan kita hari ini, kitab Ibrani pasal yang pertama ayat 1 sampai yang keempat. Kalau kita sudah mendapatkannya, biarlah Alkitab kita tetap terbuka. Dan marilah kita berdoa memohon bimbingan Rohul Kudus kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan di tengah-tengah persekutuan ibadah pagi hari ini. Kami rindu untuk membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu bahwa firman-Mu lah yang selalu menjadi pedoman penuntun dalam kehidupan beriman kami. Alkitab kami telah terbuka. Kami hanya mohon Roh Kudus Tuhan hadir bersama dengan kami. Roh Kudus memampukan kami untuk memahami dan memberlakukan kebenaran firman-Mu. Dan berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. 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 Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah. Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru, surat Ibrani, pasal 1, ayat 1 sampai dengan yang keempat, yang mengatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta.
Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Akan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat hari Minggu. Iya, sehat-sehat semua. Iya, puji Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, baik kita yang beribadah masih saja di rumah, sebeberapa kita yang hadir pada saat ini, ya, karena situasi dan kondisi pandemik COVID yang sampai saat ini belum selesai. Tetapi kita sebagai umat Tuhan tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur karena Ia tetap selalu menyertai, Ia tetap selalu memelihara hidup kita. Dalam keadaan apapun juga yang kita hadapi selaku umat Tuhan, tentu saja kita tetap bersyukur. Dan tetap berharap kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan ini. Nah, hal ini juga yang hendak menjadi pesan di dalam surat Ibrani. Surat Ibrani ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang mengalami penindasan sejak mereka menjadi pengikut Kristus. Artinya bahwa walaupun mereka sudah menjadi pengikut Kristus, mereka tidak terlepas juga dari berbagai pergumulan, tantangan kehidupan. Kita lihat di dalam pasal yang ke-10 ayat yang ke-32 menyatakan, ingatlah akan masa yang lalu sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Di sini dikatakan, ingatlah ketika kamu telah menerima terang itu. Kita tahu siapa terang? Kristus. Walaupun telah menerima terang itu, kamu juga tidak terlepas dari pergumulan dan tantangan kehidupan sebagai umat Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih Tuhan, beberapa orang di antara mereka ini menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah ketika mereka mengalami satu pergumulan itu. Karena itu dikatakan, kalau kita melihat di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Artinya ketika mengalami pergumulan itu jangan sampai melupakan Tuhan. Tetaplah dalam pertemuan ibadah
Ya walaupun kalau kondisi kita saat ini ya di rumah, ya tetaplah itu dijalankan, tetaplah itu dilakukan. Ya. Bahkan juga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pergumulan yang mereka hadapi itu ada yang tidak bertahan. Kemudian mereka meninggalkan Tuhan, yang mau dikatakan mereka murtad. Ya, mungkin sudah tidak merasakan atau merasa kok menjadi pengikut Kristus demikian. Nah, hal ini kita juga bisa lihat dalam pasal yang ketiga ayat 12. Waspadailah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat, yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Kita juga bisa baca di dalam pasal yang ke-6 ayat 4 sampai yang ke-6. Artinya bahwa bahaya meninggalkan Tuhan, bahaya murtad kepada Tuhan, kita akan kehilangan total keselamatan dari Allah. Artinya juga mau mengingatkan kalau kita sudah ikut menjadi pengikut Kristus, janganlah kita mudah untuk meninggalkan Kristus dalam hidup ini. Bukan hanya pada zaman penulisan kitab Ibrani saja, banyak juga umat Tuhan pada sampai saat ini dengan mudahnya ya meninggalkan Tuhan di dalam hidupnya. Ya mungkin kalau anak muda ya karena teman hidup atau dengan pekerjaan atau dengan jabatan. Saya pernah waktu menjadi vikaris, Bapak Ibu Saudara yang kekasih Tuhan, ada seorang pejabat hampir dia meninggalkan Tuhan di dalam hidupnya karena jabatan yang sudah lama dia nantikan, dia inginkan. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih Tuhan, yang menjadi kekuatan dia ketika dia telepon kepada istri yang dia cintai. Dia telepon kepada istrinya, dia katakan, "Mah, saya diberikan kepercayaan untuk begini, tapi saya harus ada hanya," katanya demikian. Tapi sebagai istri yang menjadi penolong, itulah istri ya, jadi penolong, dia bilang, "Bapak, kita anak-anak ini sudah sekolahnya bagus-bagus, sudah mendapatkan yang baik, kita juga tidak kekurangan. Janganlah karena itu kita meninggalkan Tuhan." Dia bergumul sampai dipanggil saya Nona vikaris, bagaimana ini? Saya katakan, ya kita berdoa dan kita dalam percakapan itu, dan apa yang Ibu katakan itulah juga Bapak bisa merenungkan hal itu. Banyak lagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih Tuhan, bisa saja kita melakukan hal demikian. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih Tuhan, karena itu di dalam situasi yang sedang dihadapi para pengikut Tuhan, penulis surat Ibrani menyampaikan firman Tuhan, terutama di dalam pembacaan kita tadi, untuk menghayati kembali bagaimana Tuhan Yesus yang penuh kasih itu, yang telah diutus oleh Allah, menghayati kembali. Yesus sang Mesias, sang juru selamat itu kembali menghayati. Mereka menghayati kembali. Ya. Di mana bagaimana Yesus yang penuh kasih itu, yang telah diutus oleh Allah ke dunia untuk menyelamatkan kita manusia. Bahkan Tuhan tidak pernah berhenti untuk selalu memperkenalkan dirinya kepada manusia, bahwa Allah itu selalu ada,
bahkan tetap terus berada di tengah-tengah sejarah kehidupan kita manusia. Artinya Allah di dalam Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kehidupan kita, sekalipun kita menghadapi berbagai tantangan, berbagai persoalan kehidupan ini. Melalui para nabi juga dalam pembacaan kita pada zaman dahulu, Allah memilih mereka untuk menyampaikan firman-Nya. Kemudian zaman beralih, yang dipercayakan kepada anak, yaitu adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Segala yang ada di topang anak itu dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Dan setelah selesai menyucikan dosa, dalam pembacaan kita tadi, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, dan kedudukan anak itu jauh lebih tinggi dari malaikat. Dialah anak Allah di atas segala ciptaan yang ada. Itulah Yesus yang penuh kasih, yang telah diutus oleh Allah ke dunia ini. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan dunia dan kita manusia. Tidak ada lagi penyelamat yang lain. Hal inilah yang menjadi satu kekuatan iman dan pengharapan bagi para pengikut Kristus pada saat ini, untuk menyadari berbagai banyak hal yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan di dalam Yesus Kristus itulah Tuhan yang senantiasa selalu menyertai kita, sehingga mau dikatakan tetap kuat, tetap setia, tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan ini. Dialah satu-satunya Sang Juru Selamat dalam kehidupan kita. Jadi jangan katakan jangan goyah, jangan mudah meninggalkan, tetap menjalani kehidupan ini bersama dengan Dia. Demikian juga bagi kita semua sebagai pengikut Kristus. Berbagai pergumulan hidup tentu saja yang kita hadapi, bahwa di dalam kita menjalani kehidupan ini, yang Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita tidak terlepas dari berbagai pergumulan dan tantangan hidup. Saya percaya opa oma sudah banyak pengalaman, tetapi bagaimana tetap kuat, bahkan mau dikatakan dalam tema kita lansia itu tetap sehat, tetap bersemangat, tetap bersyukur senantiasa, walaupun memang Bapak Ibu yang kekasih Tuhan, dalam kondisi yang seperti ini, pandemi ini, siapa sih yang tidak rindu untuk datang berkumpul beribadah bersama-sama di rumah Tuhan, gerejanya, Bahkan saya katakan bahwa yang sangat merindukan untuk datang berkumpul beribadah bersama-sama adalah para lansia. Saya ketemu seorang lansia di pasar, Ibu Pendeta, kapan kita mau sama-sama beribadah di gereja lagi? Kita so rindu. Saya bilang, Oma, memang bukan cuma Oma, kita semua so rindu. Kita semua ingin. Tetapi inilah kondisi yang kita hadapi. Saya katakan tetap sabar. Ada waktu Tuhan yang terindah bagi kita semua. Tetaplah jalankan protokol kesehatan, apalagi orang katakan dalam situasi ungkapan situasi lansia itu rentan rentan dengan bisa virus demikian. Tetapi dalam keberadaan ini kita tetap bersyukur bahwa kita sebagai lansia, orang tua, ada kesempatan banyak dengan anak cucu cicit. Yang dikatakan dengan ponakan kita berkumpul. Kita membawa sukacita, kita membawa
kebaikan, damai sejahtera, ya kan, Bapak Ibu Saudara. Bahkan mau dikatakan sebagai orang tua itu sebagai sombar, ya kan, sombar buat anak cucu untuk keluarga, ya. Betapa sukacitanya kita sebagai orang tua di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah anak cucu cicit, ya. Disitulah kita sebagai orang tua, saya percaya bahwa Bapak Ibu, opa oma yang di rumah maupun yang ada sekarang, walaupun dalam ulang tahun biasanya penuh ya pasukan orange ya, ya dalam ulang tahun PKLU, tapi ya saya katakan walaupun kita juga di rumah, marilah kita tetap bersyukur dengan semuanya itu, ya, bahwa kasih setia Tuhan tak berkesudahan, ya, kebaikan Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Tetaplah semangat, ya kan. Walaupun dikatakan usia semakin menurun atau tenaga semakin menurun, usia semakin bertambah, bukan berarti bahwa kita sebagai lansia, sebagai orang tua tidak berguna, tidak demikian. Ya. Saya katakan kita sebagai orang tua membawa sukacita, menjadi sombar, ya, untuk anak cucu keluarga kita, ya, itulah kehadiran kita sebagai orang tua. Bahkan kita bersyukur bahwa walaupun semakin bertambah usia, Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk hidup. Hidup yang Tuhan berikan ini bukan hanya kita sia-siakan, tetapi ada sesuatu yang kita buat, ada sesuatu yang kita lakukan, ya. Itulah kehidupan. Karena kita tidak tahu sampai kapan hidup yang Tuhan berikan ini. Tidak ada seorang pun yang tahu. Kita punya keinginan sampai demikian, sampai 100 tahun kah, sampai demikian. Tapi semua Tuhan yang tahu, Tuhan yang memberikan. Nah, ketika kesempatan yang masih Tuhan berikan ini, walaupun dengan berbagai pergumulan, tantangan kehidupan ini, kita tetap setia dan taat kepada Tuhan. Bagi orang tua, kekasih, para lansia di hari ulang tahun yang ke-10, walaupun ya dari kita ada masih di rumah, kita tetap menjaga kesehatan kita, ya kan? Ya, orang bilang berjemur jam-jam sekian kan gitu. Itu kan satu berjemur ya, tetap sehat. Tetap bersemangat. Semangat dan tetap bersyukur senantiasa di dalam Tuhan, ya, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Tuhan selalu ada dan menolong kita. Selamat ulang tahun untuk PKLU. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
jalan hidup pun gelap. Siapakah andalanku? Tiada lain hanyalah Tuhanku. Bersamamu Tuhanku, itu kerinduanku. Terus berjalan denganmu, ya Tuhan, bimbing langkahku. Marilah kita berdiri. Kita masuk di dalam pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita masing-masing. Marilah kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Marilah kita masuk di dalam doa syafaat. Kita satu dalam doa. Ya Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kembali lagi kami datang merendahkan hati kami di hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang Engkau berikan bagi kami pada saat ini, sehingga kami tetap hidup di dalam Tuhan. Hanya Engkau-lah kekuatan dan pertolongan dalam kami menjalani hidup ini. Dengan berbagai persoalan, permasalahan yang kami hadapi, terutama ya Tuhan, dengan kondisi situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini. Hanya kami datang kepadamu, hanya memohon dengan kerendahan hati kami, belas kasihan Tuhan. Dan kami percaya bahwa ada waktu Tuhan untuk menyelesaikan semuanya itu. Oleh karenanya kami tetap menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan dengan segala upaya usaha yang dilakukan para pemimpin bangsa ini, baik di pusat sampai ke daerah-daerah, bahkan juga di Bekasi. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, bimbing dan sertai terus para pemimpin bangsa kami Tuhan. Berilah mereka terus hikmat dan kekuatan di dalam menjalani kepemimpinan untuk bangsa kami ini. Kami menyerahkan juga ya Tuhan gereja-Mu di muka bumi ini, khususnya GPIB, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kami menyerahkan majelis sinode, mupel, bahkan juga jemaat-jemaat yang tersebar sampai di pos-pos pelayanan. Bapa Surgawi, Engkau memberkati, Engkau berikan hikmat, kemampuan. Bahkan juga untuk jemaat atau GPIB Jatipon di tempat ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau tetap memberkati Ketua Majelis Jemaat, Bapak Pendeta Sem, beserta istri anak-anak, Pendeta Jemaat Ampriana Nguru dengan keluarga di dalam pelayanan mereka semua, di mana Tuhan telah memanggil dan mengutus mereka melayani. Tuhan juga yang selalu memberkati mereka, bahkan rumah tangga mereka masing-masing, bahkan juga seluruh penatua dan diaken di dalam panggilan pelayanan mereka. Mereka melakukan dengan penuh kesetiaan, ketaatan, bahkan juga seluruh pengurus Pelkat. Kami menyerahkan semua dalam tangan pengasihan Tuhan, komisi-komisi,
PHMJ, BPPJ, bahkan juga pegawai kantor gereja. Bahkan juga ya Tuhan, hari ini kami boleh bersyukur kepada Tuhan. Pelkat PKLU GPIB, di mana Tuhan telah memberkati 10 tahun perjalanan pelayanan persekutuan dan kesaksian. Kami percaya ya Tuhan, Pelkat PKLU Tuhan selalu memberkati, baik dewan bahkan juga sampai pengurus di jemaat di tempat ini, di mana kami boleh bersukacita mensyukuri ya Tuhan tetap pelihara. Bahkan seluruh anggota PKLU dalam kehidupan mereka masing-masing Tuhan, seringkali dalam kelemahan tubuh, Bapa Surgawi, hanya Engkau lah yang menjadi kekuatan dan pertolongan mereka. Biarlah Tuhan orang-orang tua kekasih kami ini tetap bersemangat, tetap bersyukur di dalam menjalani kehidupan ini bersama dengan anak-anak, anak mantu, cucu, cicit, keponakan dan seluruh keluarga besar. Engkau tidak meninggalkan mereka Tuhan. Engkau juga tahu doa yang selalu mereka naikkan, yang mereka panjatkan kepadamu Bapa. Kami percaya ada waktu yang terbaik, Tuhan jawabkan semuanya itu. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Pada saat ini kami juga mendoakan mereka yang dalam kelemahan tubuh. Kami menyerahkan Ibu Wenantu Sisolarso, Ibu Resmiati Gadrun, Ibu Kristina Sipasultah, Ibu Hendriani T. Luisan, Saudari Astri Febriani, Ibu Suwarti, Bapak Hendrik Edison Maringkah, Ibu Solistina Manara, Ibu Nelce Detan Oma de la Rosa, Ibu Adriana de la Rosa, Bapak Tony de la Rosa, Ibu Telma Laluyan, Bapak David Supartono, Anak Luther Tobing, Ibu Kesumaningsih, Ibu Sondang Tampu Bolon, Bapak Thomas da Costa, Oma Geraldine da Costa, Ibu Kartina Laseh, Ibu Ida Sumarni Rorah, Penatua Federica Chandra, Bapak Peringatan Harefah, Ibu Jasumasi Harefah, Bapak Jonathan Ongir Walu, Saudari Hermin, Bapak Noke Persulesi, Ibu Min Persulesi, Ibu Jenny Sarah Marbai, Bapak Kalvi Nanere, Ibu Tati Prabowo, Penatua Konstantinus Damamain, Bapak Alex Tendean, Ibu Jeffrey, Bapak Jeffrey Adam, Ibu Murti Sianipar, Oma YL Nanlohi, Ibu Popi Patiasina, Oma Emma Patiapelohi, Ibu Clara Ponggawah, Bapak Jerry Vos. Bahkan mungkin tidak disempat disebutkan namanya, ya, yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau datang menjamah, Engkau tetap kuatkan, Engkau campur tangan untuk kesembuhan ini. Keluarga yang selalu mendampingi, Tuhan juga berikan kesehatan dan kekuatan. Bahkan kami berdoa bagi keluarga yang berduka, keluarga Yansen Miri dan keluarga Kodong. Tuhan, inilah hidup, ada waktu Tuhan juga yang mengambil kehidupan kami. Oleh karena itu keluarga yang ditinggalkan, Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan iman, sehingga mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan. Bapak Surgawi, kami menyerahkan mereka yang berulang tahun kelahiran, perkawinan di minggu yang akan berjalan ini Tuhan. Terima kasih. Tuhan selalu memberkati mereka. Mereka yang merindukan anak dalam rumah tangga mereka. Mereka yang merindukan teman hidup, yang sedang mencari pekerjaan. Mereka yang sedang dalam kehamilan Tuhan, untuk menunggu kelahiran, Tuhan juga berkati. Kami menyerahkan semua dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih juga bagi kami yang pada saat ini boleh dipakai oleh Tuhan untuk melayani diaken dan penatua, pemandu
pujian organis, tim multimedia, koster, satpam, semua yang terlibat di dalamnya Tuhan, bahkan juga pengurus PKLU. Terima kasih Tuhan yang memberikan kami kekuatan dan kemampuan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan pengharapan kami. Dan biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Alkitab berkata, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Markus 12 ayat 43. Tuhan kiranya memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Kita akan menyanyi dari Gita Bakti 23. Ayat yang pertama, ajakan untuk mengucap syukur. Nanti setelah ayat yang pertama, umat Tuhan kami persilakan untuk memberikan persembahannya di dalam kotak persembahan yang telah tersedia di muka. Syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristuslah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur
kasih Tuhan bagi kita sungguh nyata, apamu di dunia tak sebanding. Berikanlah hidupmu untuk pelayanan kasih, itu persembahan yang sejati bagi Dia. Marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kasih karunia-Mu kami semua telah diberkati, baik kesehatan, kekuatan, dan semangat telah Tuhan berikan bagi orang tua kami di tengah situasi yang sulit ini, sehingga seumur hidup mereka mau bersyukur senantiasa. Saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan persembahan sebagai tanda penyerahan diri dan hidup, serta syukur kami bersama kaum lanjut usia GPIB. Terima dan kuduskanlah ya Tuhan, agar dipakai untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu dan demi pembangunan tubuh Kristus. Amin.
Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, atas penyertaannya dan anugerahnya, kasih dan kemurahannya, sehingga pelayanan kategori Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB dapat memasuki usia ke-10 tahun. Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi seluruh masyarakat di muka bumi, termasuk masyarakat Indonesia. Virus COVID-19 telah mengubah tatanan kehidupan kita, termasuk kebiasaan kita dalam beribadah dan bersekutu bersama. Kendatipun situasi masyarakat saat ini mempengaruhi kemampuan intelektual, sosial, dan spiritual umat, namun di tahun ke-10 diharapkan Pekat PKLU GPIB dapat memperkuat ketahanan semua warga PKLU GPIB. Sesuai dengan tema tahunan GPIB yang diusung menjadi tema HUT ke-10, Pekat PKLU GPIB adalah menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Diambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai dengan 10. Kiranya kita merefleksikan diri kita bahwa ruang PKLU yang diberikan ini adalah forum belajar yang secara formal diperoleh melalui berbagai pengalaman sekaligus perenungan agar dapat memperkuat tatanan hidup berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat. Di masa pandemi ini, untuk melawan virus COVID-19 dibutuhkan antibodi yang kuat. Antibodi yang lahir tidak hanya dari jasmani yang sehat, melainkan juga jiwa, pikiran, mental, dan spiritual yang sehat. Oleh karena itu, subtema hari ulang tahun ke-10 Pekat PKLU GPIB adalah lansia sehat, tetap bersemangat, bersyukur senantiasa. Kesehatan jasmani dan rohani ini diperoleh hanya karena kita mempunyai sumber kekuatan yang sejati. Sumber kekuatan untuk menjalani kehidupan di masa pandemi ini adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, melalui Roh Kudus yang telah diturunkan Tuhan di dalam hati dan pikiran kita, agar terus menjaga, memelihara, dan menyertai kita. Walaupun perayaan dan kegiatan HUT ke-10 PKLU GPIB tahun ini dilakukan tanpa kemeriahan dan perjumpaan langsung seperti tahun-tahun sebelumnya, dan hanya melalui layar telepon, layar komputer, layar TV, hendaklah kita tetap memperkuat ikatan kebersamaan dan membagikan damai sejahtera bagi sekitar kita. Marilah kita terus menjaga diri, menjalani protokol kesehatan yang telah disusun dan disampaikan oleh pemerintah dan gereja untuk kita lakukan, antara lain: jauhi kerumunan dan keramaian, jaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir, dan atau menggunakan hand sanitizer. Tetap di rumah jika tidak ada urusan penting di luar sana yang harus dihadiri. Tetap memakai masker ketika berada di luar rumah. Kelima, jaga kesehatan dengan tetap bergerak di rumah, menjalankan hobi seperti berkebun, membersihkan halaman, beres-beres rumah, berjalan keliling rumah atau kompleks. Tapi ingat, jangan lupa memakai masker. Jangan lupa untuk tersenyum, karena hati yang gembira adalah obat. Tetap minum obat yang harus diminum dan ikuti nasihat dokter atau anak kerabat yang menjaga. Terakhir,
tetap berkomunikasi dengan Tuhan melalui saat teduh pagi dan malam hari. Pada akhirnya, kami, Dewan Pekat PKLU GPIB, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-10 untuk Pekat PKLU GPIB. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua untuk tetap sehat, bersemangat, dan bersyukur senantiasa. PKLU Tetap semangat, pelayanan sejahtera dan hijau. Semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh, dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Setiap hari tubuh ini makin rentah, namun jiwa masih kuat dan tegar. Ku tetap berdua di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkah. Kaulah Allahku, Kau benteng hidupku, Kau keselamatanku dan kemuliaanku. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Marilah kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan jadilah saksi bagi Kristus dimanapun kita berada. Yesus membisikkannya, jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup, Roh mengisi hidupku. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau
dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh, dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Sampai masa tuamu, aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Walau tiap hari tubuh ini makin rentan, namun roh dan jiwa
pasti menggendongku terus. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Tuhan pasti menggendongku terus. Ibu Bogar, iya silakan Bu. Bapak Pendeta Samuel.